Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk dan ngebongkar sebuah teks yang lumayan provokatif. Teks ini benar-benar menantang cara tradisional kita dalam melihat uang, keringat, dan nilai kekayaan kita sendiri. Jujur aja, ini materi yang bakal maksa kita buat mikir ulang soal rutinitas keuangan kita sehari-hari. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks gaji versus kekayaan. Di sini, penulisnya langsung ngajak kita melihat sebuah kontradiksi finansial yang pastinya sering banget kita rasakan sehari-hari. Teks ini dibuka dengan satu pertanyaan pancingan yang tajam banget. Dan sejujurnya, ini realita yang dialami banyak dari kita. Pertanyaannya gini, kenapa sih penghasilan kalian mungkin udah naik nih dibanding 5 tahun lalu, tapi kok malah ngerasa lebih miskin? Nah, penulis menyoroti paradoks modern yang bikin pusing ini. Angka di rekening bank kalian mungkin kelihatan lebih besar, karir juga udah naik, tapi entah kenapa kebebasan finansial tuh rasanya makin jauh aja. Kayak kita udah kerja jauh lebih keras, hasilnya kerasa ngabur gitu aja. Pernah ngerasain gitu kan? Menurut teks yang kita bahas ini, akar masalahnya ada di biaya hidup dasar. Penulis nekenin kalau oke, slip gaji kalian mungkin naik, tapi coba deh perhatiin, biaya inti buat sekedar bertahan hidup tuh meledak parah. Kita ngomongin hal-hal fundamental nih, kayak sewa atau cicilan rumah, belanjaan kebutuhan pokok di supermarket, sampai bensin buat kendaraan sehari-hari. Penulis dengan sengaja pakai kata meledak di sini, buat nunjukin betapa agresifnya biaya-biaya ini meroket. Pada akhirnya, kenaikan gaji yang baru aja kalian rayain itu langsung habis dilahap sama biaya-biaya dasar tadi. Lanjut ke bagian kedua, penjelasan pajak tak kasat mata. Mari kita lihat gimana masalah ini ngebangun tesis utama si penulis soal kenapa kekayaan kita sebenarnya diam-diam hilang. Poin krusial yang mau disampaikan penulis di sini adalah tentang gimana sebenarnya kekayaan itu hilang. Gini, sistem tuh nggak perlu repot-repot motong gaji kalian secara fisik buat bikin kalian tambah miskin. Nggak usah, mereka cukup mengekstraksi atau nyedot daya beli dari mata uang itu sendiri. Jadi kalian mungkin masih megang lembaran uang fisik yang sama atau ngelihat nominal digital yang utuh di layar HP kalian, tapi nilai aslinya, kemampuan belanja dari uang itu, nah itu yang diam-diam udah terkuras habis. Yang bikin teks ini super menarik adalah gimana si penulis benar-benar mendefinisikan ulang apa itu inflasi. Kalau biasanya kita dengar jargon ekonomi makro yang ribet atau nyalahin rantai pasokan global, teks ini justru bilang kalau inflasi itu, dan ini kutipan langsungnya ya, pajak yang tidak pernah Anda pilih, dan pencurian yang tidak seorang pun peringatkan. Wah, jadi teks ini memposisikan inflasi itu bukan sebagai kekuatan pasar alami yang wajar, melainkan sebagai sebuah bentuk pencurian sistematis dan otomatis. Pencurian yang pelan-pelan, tapi pasti melahap hasil kerja keras kalian setiap harinya. Biar lebih jelas, teks ini membedah siklus ekstraksi ini ke dalam 3 langkah yang seolah nggak ada ujungnya. Langkah pertama, mereka mencetak uang. Maksudnya, sistem memompa mata uang baru ke sirkulasi tanpa ada nilai nyata yang membackup. Terus langkah kedua, harga naik. Ini adalah efek langsung dari pencetakan uang tadi yang bikin nilai mata uang melemah. Dan puncaknya, langkah ketiga, Anda berusaha lebih keras dan semakin tertinggal. Kalian jadi terpaksa ambil lembur atau cari kerjaan sampingan cuma buat ngejar harga yang terus melambung. Menurut argumen si penulis, siklus ini tuh emang mekanika sistematis yang didesain buat bikin kalian lari terus-terusan di atas treadmill tanpa pernah benar-benar maju. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menantang narasi ekonomi. Di titik ini, penulisnya mulai ngambil sudut pandang yang agresif buat ngebongkar habis-habisan narasi ekonomi arus utama. Coba kita bandingkan dua pandangan yang bertolak belakang ini. Di satu sisi kita punya pandangan mapan alias penjelasan mainstream yang sering banget kita dengar dari otoritas keuangan. Mereka bilang kalau inflasi kecil-kecilan itu sehat, bagus buat pertumbuhan dan tanda kalau ekonomi lagi kuat. Tapi teks ini menampar balik narasi tersebut dengan pandangan penulisnya sendiri. Penulis menuduh kalau narasi ekonomi sehat itu cuma kedok manis aja. Kenyataannya, mesin pencetak uang terus jalan dan inflasi itu murni terjadi karena adanya manipulasi nilai yang pastinya merugikan kaum pekerja. Mari kita soroti satu klaim sentral yang berani dan belak-belakan ini. Ini adalah tanda bahwa uang itu palsu. Buat si penulis, lonjakan harga barang-barang kebutuhan itu sama sekali bukan tanda ekonomi yang kuat. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata dan tak terbantahkan kalau sistem uang fiat yang kita pakai ini pelan-pelan kehilangan integritas aslinya. Argumennya jelas, sistem ini tuh udah nggak lagi mewakili nilai kerja keras kalian yang sebenarnya, tapi cuma instrumen buat mengikis daya beli kalian.
Lebih lanjut, penulis menegaskan kalau sistem ekstraktif ini bisa terus bertahan karena satu hal utama, ketidaksadaran kita. Pihak-pihak yang berkuasa itu diuntungkan banget selama publik tutup mata sama kebocoran tak kasat mata yang nguras dompet mereka setiap hari. Asumsinya gini loh, selama kalian sibuk muter roda ekonomi, kecapean habis kerja keras, dan nggak punya waktu buat mempertanyakan sistem ini, ya ekstraksi nilai ini bakal terus berlanjut selamanya tanpa perlawanan. Sampailah kita di bagian keempat, memilih keluar, yang fokus pada solusi yang diusulkan. Kita bakal bahas apa langkah konkret dari penulis buat mereka yang pengen mutusin rantai ini. Langkah pertama yang ditawarkan buat mengakhiri siklus ini menuntut perubahan mindset yang radikal. Kalau kata si penulis, sadar sama realita ini, berarti kita harus benar-benar berhenti ngerasa bangga nyimpan uang fiat, entah itu dolar atau rupiah, dan berhenti jadiin itu sebagai tolok ukur kesuksesan finansial kita. Teks ini ngasih tahu kalau terus-terusan nabung dan ngukur sukses pakai mata uang yang emang didesain buat menyusut nilainya, itu sama aja main game yang mustahil kalian menangin sekeras apapun kalian kerja. Terus pertanyaannya, kemana kita harus naruh hasil keringat kita? Teks ini nekenin banget soal perlindungan kekayaan di dalam aset yang punya nilai yang tak bisa dicetak. Penulis secara spesifik nyebutin alternatif kayak Bitcoin, lalu aset-aset keras semacam emas atau properti fisik, dan instrumen lain yang beroperasi sepenuhnya di luar kendali sistem fiat tradisional. Tujuannya cuma satu, ngebangun perisai finansial. Mengamankan masa depan kalian dalam bentuk aset yang kebal, gak bisa disentuh dan gak bisa seenaknya dicetak sama otoritas terpusat manapun. Tapi penulis juga ngasih peringatan yang cukup suram nih buat mereka yang mungkin milih buat tetap diem atau ragu bertindak. Teks ini ngingetin dengan tegas kalau sistem keuangan tradisional tuh nggak punya sedikit pun niatan buat berhenti. Mesin ini bakal terus aja jalan, mengekstraksi dan nguras nilai dari keringat siapapun yang milih buat tetap di dalamnya. Daya beli kalian bakal terus digerogoti tanpa ampun sampai, seperti yang digambarkan penulis secara dramatis, tidak ada yang tersisa pada akhirnya selain penyesalan. Wah, cukup menohok ya. Dan ini membawa kita ke akhir sesi bedah materi yang komprehensif hari ini. Saya mau menutup pembahasan ini dengan ngebiarin kalian merenungkan satu pertanyaan provokatif dari sang penulis. Coba pikirin baik-baik, apakah setiap lembar gaji yang udah susah payah kalian cari dan dengan patuh kalian simpan di dalam sistem ini, pada akhirnya justru ngasih makan mesin yang perlahan-lahan mencuri waktu dan energi hidup kalian? Ini pertanyaan fundamental banget yang gak cuma menantang dompet kita, tapi juga bikin kita ngevaluasi lagi apa makna sebenarnya dari jerih payah kita tiap harinya. Makasih banyak udah nemenin saya membedah materi ini ya, semoga ngasih perspektif baru buat kalian semua. Sampai ketemu di sesi bedah materi selanjutnya.